Banyak hal yang kita dengar, yang sudah kita saksikan tentang kasih, tentang cinta antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan hampir seluruh film-film yang ditayangkan itu selalu berbau dengan kasih. Yang terkenal itu tentang apa ya? Romeo dan Juliet. Yang kedua, apa lagi tuh? Yang selanjutnya, Ramadan. Langsung tahu, Ramadan cinta. Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang sangat fenomenal sekali. Bahkan kisah ini dibandingkan dengan Romeo dan Juliet, Ramadan cinta dan yang lainnya itu, apa itu nggak tahu. Itu dibandingkan dengan Hosea itu sangat jauh sekali dan tidak dapat dibandingkan. Karena sesungguhnya kisah cinta Hosea ini menggambarkan kisah cintanya Yahweh dengan orang Israel, atau kisah cintanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dengan kita gereja Tuhan. Suatu hari Tuhan meminta, Yahweh meminta Hosea menikahi perempuan sundal, menikahi pelacur yang namanya Gomer. Padahal Hosea ini adalah saat itu anak muda yang melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Pelayanannya diterima Tuhan. Pelayanannya diterima oleh bangsa Israel, sehingga dia masuk dalam kategori kitab suci kita, nabi. Jadi benar-benar pelayanan dia melayani Tuhan dalam urapan, dalam pimpinan Tuhan. Tapi ada hal yang unik, di mana Tuhan meminta Hosea menikahi pelacur. Ini hal yang tidak bisa diterima oleh kalangan hamba-hamba Tuhan. Apa kata para nabi-nabi yang lain? Apa kata yang lain? Bukannya Hosea itu seorang hamba Tuhan yang diurapi. Dia seorang nabi menyampaikan firman Tuhan. Apa tidak salah Hosea menikah dengan pelacur? Apakah tidak ada wanita yang lebih cantik? Wanita yang lebih sempurna? Kenapa harus Gomer yang dinikahi oleh Hosea? Sebenarnya cintanya Hosea ini kepada pelacur ini, kepada Gomer ini, berbicara tentang cintanya Yahweh kepada Israel. Menikahlah Hosea dengan Gomer. Itu ibarat Yahweh memilih bangsa Israel mulai di Mesir, di mana bangsa Israel itu budak, dihina, diinjak, direndahkan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi dari Mesir, Tuhan memilih bangsa Israel ini. Seperti Hosea memilih Gomer pelacur yang hina, yang rendah, yang tidak ada harga dirinya. Demikianlah Tuhan memilih, Yahweh memilih bangsa Israel waktu di Mesir. Seketika berubah kehidupan Gomer dari pelacur menjadi orang yang terhormat. Seketika berubah kehidupan bangsa Israel dari budak menjadi orang merdeka. Yang awalnya mereka takut, mereka dijajah oleh bangsa yang superpower. Dan seketika itu budak ini menaklukkan Mesir, di mana dulu bangsa Israel tertunduk, tidak dapat menaikkan wajahnya. Tapi waktu Yahweh memilih bangsa Israel dan mencurahkan kasih-Nya, seluruh dunia melihat siapa bangsa Israel ini. Kok bisa dikasihi, dipilih Tuhan, dan di mana Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib kepada orang Israel. Orang mulai menyelidiki, siapa Gomer ini? Kok bisa dikasih oleh Nabi Hosea?
Siapa saudara dan saya? Siapa saudara Jemaat Yesus Jakarta sehingga Tuhan Yesus mau mati mengasihi saudara dan saya? Alasannya tidak ada. Alasan dari Gomer tidak ada yang layak diandalkan. Aku layak menerima cintanya, kasihnya Hosea. Alasan dari bangsa Israel tidak ada berkata, aku layak dikasih, dicintai oleh Yahweh. Tidak ada. Seketika berubah nasib pelacur ini, Gomer ini. Dan akhirnya mereka punya anak. Dari hasil pernikahan mereka, di mana Hosea bukan menikahi Gomer ini karena kasihan, karena iba, tapi dia benar-benar mencintai dengan segenap hidup Hosea. Tidak kasihan, kalau enggak nanti saya nikahi, nanti hancur hidupnya, enggak. Tapi dia benar-benar hidup Hosea diberikan sepenuhnya kepada Gomer ini. Kok bisa? Itulah yang dikatakan amazing love. Setelah punya anak, Gomer punya anak, lalu dia merasa, kok Hosea kurang perhatiin lagi, kok Hosea kurang memperhatikan saya lagi, karena punya anak. Hosea terus menyampaikan suara Tuhan, Hosea terus melayani Tuhan. Tapi Gomer mulai melayani bayinya, mulai tidak nyaman hidupnya. Antara gaya hidup seorang nabi dengan gaya hidup seorang pelacur. Demikian gaya hidup surgawi dengan hidup gaya orang Israel. Sehingga di padang gurun waktu mereka keluar dari Mesir selalu bersungut-sungut. Demikian Gomer. Saya mulai gak nyaman dengan Hosea. Sehingga dia mulai keluar mencari kekasih-kekasih lain, mencari laki-laki lain. Dan dari situ lahir seorang perempuan, anak perempuan. Hosea merasa Gomer kembali berzina. Lalu dia bertanya, apakah Lo-ruhama ini putriku? Kalau diingat-ingat lagi sepertinya bukan putriku. Sehingga diberikan nama Lo-ruhama. Aku tidak akan lagi berbelas kasihan atas keluarga Israel. Karena Hosea merasa anak ini lahir bukan dari kasihnya, bukan dari hubungan mereka, tapi ada hubungan yang lain. Tapi Hosea tetap menerima Gomer, tetap menerima bayi itu dengan apa adanya. Tapi kesempatan itu, kasih itu belum dipahami oleh Gomer. Sehingga dia pergi lagi mencari kekasih yang lain. Dia pergi lagi mencari pria-pria yang lain. Dia pergi kembali ke masa lalunya, hidup di dalam perjinaan, hidup di dalam pelacur sundal. Lalu Hosea yakin Gomer ini berzina dan melahirkan Lo-ami, yang artinya kamu bukan umatku dan aku bukan Elohimmu. Kamu bukan anakku dan aku bukan bapamu. Tapi walaupun demikian, Hosea tetap mengasihi Gomer. Dia tetap menampung Gomer. Dia tetap menerima anaknya. Padahal Tuhan Yahweh sudah melarang keras kepada bangsa Israel supaya tidak menikah dengan aliran kepercayaan yang lain, supaya mereka tidak mengambil perempuan Kanaan, laki-laki Kanaan, laki-laki Filistin, perempuan Filistin, tapi mereka tetap menikah. Mereka tetap menyembah dewa-dewa yang lain. Sehingga dari pernikahan yang Tuhan benci itu lahir keturunan-keturunan Israel yang bukan keturunan murni. Tapi walaupun demikian, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun demikian, Hosea tetap mengasihi Gomer. Hosea mulai melihat, ini Gomer ini sudah mulai
tidak karuan langkahnya. Lalu Gomer melihat teman-temannya, sehingga firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab ibu mereka adalah seorang sundal. Ia yang mengandung mereka telah melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Sebab ia telah berkata, aku akan mengikuti kekasih-kekasihku dan memberiku roti ai, bulu domba dan kain linen, minyak dan... Gomer ingin lagi kembali kepada hidup masa lalunya. Tapi karena Hosea ini sangat mengasihi Gomer, dinasehatilah. Hosea tak berhenti, tidak bosan. Biasa kan kalau suami istri, 1 kali sudah saya peringatin ya ma, 2 kali, 3 kali pakpuk. Cukup sampai 2 kali saja kasih sang suami. Kalau ketiga kali itu kekerasan yang terjadi. Hosea terus menasihati istrinya, terus membimbing istrinya, terus melindungi istrinya. Tapi apa yang dilakukan Gomer? Sebagai balasannya, akhirnya Gomer mengambil keputusan untuk meninggalkan Hosea. Dia meninggalkan suaminya dan benar-benar hidup bersama laki-laki lain. Tapi setelah dia tinggal bersama laki-laki lain, hidup dengan dunia, dan dia mulai ditinggalkan oleh kekasih-kekasihnya itu, ia mulai sudah tidak dipakai lagi. Jadi pelakor tidak dipakai lagi. Jadi wanita simpanan tidak dipakai lagi. Jadi apapun, Gomer ini tidak dipakai lagi, dibuang begitu saja. Sehingga kehidupan Gomer semakin terpuruk. Mau kembali kepada Hosea, dia tidak tahu jalan kembali. Mau berbalik kepada Hosea, dia takut. Dia terlalu hina, merasa saya tidak layak dikasihi oleh Hosea. Saya tidak layak lagi menjadi istrinya Hosea. Demikian kita kalau jatuh di dalam dosa, dalam kesalahan, kita merasa saya tidak layak dikasihi Tuhan. Saya tidak layak dicintai Tuhan. Saya tidak layak menerima berkat Tuhan. Sehingga kita semakin terjerumus masuk ke dalam permasalahan, ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Itulah yang dilakukan Gomer. Akhirnya dia menjual diri ke rumah prostitusi. Gomer menjual diri ke rumah pelacur, tempat pelacuran. Di sanalah dia tinggal sekarang, terhina seperti bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yahweh, lebih memilih dengan menyembah dewa-dewa yang lain, sehingga bangsa Israel dibuang ke Babel. Mereka tidak tahu lagi jalan menuju negara Israel. 70 tahun mereka menjadi budak kembali di Babel. Mungkin orang lain berkata, sudahlah Hosea, jangan sedih. Memang itu perempuan pelacur. Bukan kamu yang malu. Justru dengan perginya pelacur itu, orang tidak lagi mengenalmu seorang nabi yang suka pelacur. Nama baikmu dipulihkan. Sudahlah Hosea. Tapi Hosea berkata, bukan aku yang kasihan, bukan aku yang menderita, tapi istriku yang menderita di sana. Istriku yang terlantar di sana. Istriku yang hampir mati di sana. Suatu saat Hosea mendengar kabar bahwa istrinya telah ditinggalkan laki-laki lain itu. Istrinya telah dibuang oleh kekasih-kekasih yang gelap itu. Dan bahkan istrinya sudah berada di rumah prostitusi. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Aku mau mencari istriku. Aku mau mengejar istriku. Aku mau menemukan istriku. Apa jawab Yahweh? Mari sama-sama kita baca. Pergilah lagi, kasihilah wanita yang dicintai oleh banyak temannya dan yang gemar bersundal itu, seperti kasih Yahweh terhadap kaum Israel, meskipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain yang menyukai kue kismis. Itulah yang dikatakan kasih yang tak terhentikan. Pergilah, carilah istrimu. Itu seperti Tuhan memanggil bangsa Israel keluar lagi dari Babel. Dan apa yang dilakukan Hosea? Ini yang dilakukan Hosea. Hosea menebus Gomer. Padahal itu istrinya. Tapi karena istrinya telah menjual diri, maka Hosea mau menebus Gomer pelacur itu. Maka aku membelinya bagiku dengan 15 keping perak dan 1,5 homer jelai. Ini harga seorang budak saat itu. Istrinya yang sudah sah, dia beli lagi dari rumah itu. Saudara dibeli bukan dengan barang fana. Saudara ditebus bukan dengan barang fana, tapi oleh darah anak domba Elohim. Yesus menebus bangsa Israel. Bukan hanya bangsa Israel, Yesus menebus kita semua. Kita dulu pelacur-pelacur rohani yang menyembah Tuhan yang tidak jelas, yang datang ke kuburan, yang datang ke Gunung Kawi, yang datang mencari kekayaan ke kuburan. Tapi model seperti itu Yesus mau mati bagi kita. Supaya apa? Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan, kita dipermuliakan. Katakan amin. Lewat salib Yesus, kematian saudara diganti dengan kehidupannya. Kutuk saudara diambil diganti dengan berkatnya. Kehinaan kita diambil diganti dengan kemuliaannya. Kemiskinan kita diambil dengan kekayaannya. Semua yang buruk yang pernah kita lakukan, Yesus ambil semuanya diganti dengan semua yang terbaik. Katakan amin. Saudara memahami kasih ini. Ini Pak, kasih yang tidak masuk akal. Ini kasih yang tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia. Hosea, knowing the love of God. Hosea mengerti, memahami kasih Tuhan. Hosea berkata, apa yang saya lakukan kepada istriku, itulah yang sedang terjadi. Kasih Tuhan kepada kita semuanya. Apakah saudara memahami kasih Tuhan itu? Apakah saudara memahami cinta Tuhan itu? Beberapa minggu yang lalu, atau hari-hari yang lalu, saya mengkonseling seseorang. Dia merasa tidak layak dikasih Tuhan. Orang Kristen pindah agama Islam, lalu masuk Kristen lagi. Lalu saya hanya berkata, dia berkata, saya tidak dapat berkomitmen, Pak. Saya ceritakan kisah Hosea ini. Gomer sulit berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, untuk mengikuti Hosea. Yang kamu lakukan sekarang adalah belajar mempercayai bahwa kamu dikasihi Tuhan tanpa syarat. Kamu dicintai Tuhan tanpa syarat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Para suami,
kasihilah istrimu masing-masing seperti Yahweh mengasihi istrinya, yaitu bangsa Israel. Seperti Kristus mengasihi gerejanya, Dia telah mengorbankan dirinya. Hai para suami-suami, setiap pernikahan, setiap hubungan yang di dalamnya selalu menuntut pasangannya sempurna, maka tidak akan ada kebahagiaan di sana. Yang ada hanya penderitaan, pertengkaran, penderitaan dan pertengkaran. Firman Tuhan berkata kepada suami, kasihilah istrimu masing-masing. Bukan istri tetangga ya. Istri masing-masing. Memang kadang istri tetangga itu jauh lebih baik dari istri sendiri. Jauh lebih sopan toh. Sudah makan Pak? Kalau istri, kok belum makan-makan? Itu masakan utuh. Udah dingin toh, nggak enak loh. Memang istri tetangga itu jauh lebih sopan kelihatan. Karena kan istri tetangga tidak tahu aslinya kita. Hanya istri kita yang tahu aslinya kita. Hanya istri kita yang tahu ngoroknya kita toh. Hanya istri kita yang tahu keburukan kelemahan kita. Para suami, kasihilah istrimu. Kasih seperti ini bukan kasih murahan. Kasih seperti ini bukan kasih kaleng-kaleng. Tapi kasih ini disebut kasih yang terlalu mahal. Kasih yang terlalu besar. Di mana kasih ini diterapkan di dalam rumah tangga, keluarga itu akan menikmati kebahagiaan. Di mana suami mencurahkan kasih Kristus kepada istrinya, di mana istri belajar mempercayai akan kasih suaminya, maka hubungan itu akan sangat sehat. Maka hubungan itu akan sangat bahagia. Saya waktu menikah, padahal waktu masa pacaran itu Bu Eva ini istri saya bahagia sekali. Tapi baru saja menikah, yang keluar tiap hari hanya air mata. Saya langsung berubah. Saya hanya menuntut istri saya. Saya kalau bangun gitu ya, kopi sudah lengkap. Jadi sudah ada aroma kopi. Gorengan mana? Dulu waktu pacaran saya yang tanya, Hani sudah makan belum? Hani mau jalan kemana? Setelah menikah, nuntut terus. Kalau mau makan sudah ada. Sehingga tidak genap 1 bulan. Padahal saya sudah hamba Tuhan, sudah melayani, sudah full timer. Belum ada 1 bulan pernikahan kami. Dia berkata, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Saya bilang, balik sendiri. Kamu tahu jalan pulang toh? Gak ada ongkos. Ini saya suruh pulang. Ini kisah nyata, bukan saya tambah-tambahin. Untung dia nggak ada di sini. Saya bisa lebih semangat menceritakannya. Suruh pulang. Tapi setelah mengasihi, setelah memahami firman ini, dulu setiap istri meminta apapun, Pak beli emas Pak. Saya ini hamba Tuhan. Engkau tahu gaji saya berapa? Mau beli emas, mau beli sepatu yang mahal. Kamu mau membuat saya keluar jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha kah? Nggak ada. Saya bilang gitu. Uang bulanan dia, belanja bulanannya saya kasih waktu itu 500.000 1 bulan. Cukup nggak cukup, urus sendiri. Kok gitu Pak? Itu dulu saya. Tetapi semuanya sekarang, Pak mau beli ini, Pak mau beli ini, Pak mau beli. Kalau kira-kira itu gede, saya hanya berkata, kita berdoa, nanti waktunya Tuhan ada, kita beli. Ibu-ibu katakan amin. Bapak tarik nafas. Gak apa-apa Ibu Yanti beli, minta apa lagi, berlian, gak apa-apa. Mumpung firman Tuhan saat ini ada. Bu Yanti minta rumah Pak, sakit sih telinga. Tapi kan suami harus, iya. Gimana caranya? Nanti tunggu waktunya Tuhan.
Jangan langsung berdebat, jangan langsung marah. Semua. Dulu hanya uang bulanan saya kasih kepada istri. 500, 800, naik sedikit. Cukup. Semua saya yang bayar. Uang ini, uang itu, uang ini, uang itu saya yang bayar. Saya hanya kasih uang bulanan. Sekarang, saat dompetnya saat ATM sama dia. Bahkan gaji saya semuanya, apa yang saya miliki sudah sama dia. Saya gak turunin sedikit-dikit. Orangnya sudah datang. Sekarang semua dia yang pegang. Kalau mau beli sesuatu, Pak, tolong beli ini tuh. Duitnya mana, Pak? Loh, kamu yang pegang semua. Semua yang dimiliki Tuhan diberikan kepada saudara. Apakah saudara mengenal kasih Tuhan? Apakah saat ini saudara masih terintimidasi akan kasih Tuhan? Apakah saudara masih merasa tidak layak diberkati, tidak layak dipromosikan? Apakah saudara melihat Tuhan itu seperti engkau melihat suamimu yang jahat atau orang tuamu yang jahat? Tuhan jauh lebih dahsyat kasihnya dari manusia. Dan kasih Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kasih semua manusia yang ada di dunia ini. Sebaik apapun itu, katakan amin. Romeo mengasihi Sinta ada syaratnya. Juliet ya. Rama mengasihi Sinta ada syaratnya. Untung Pak Henry nggak di sini dak nyebut Sinta. Dia tanya nanti, siapa itu Rama? Kan ada jamaat kita Bu Sinta sama Pak Henry. Itu nggak datang ya. Nanti bisa bertengkar di rumah. Saudara harus memahami kasih Tuhan. Saudara harus memahami kasih Tuhan. Gereja saat ini diarahkan kepada engkau harus sadar akan dosa. Sadar akan dosa itu tidak salah. Tapi sesadar-sadarnya saudara akan dosa, saudara tidak bisa keluar dari dosa. Saudara akan tetap berputar-putar di dosa yang sama, di kesalahan yang sama, di kejatuhan yang sama. Tapi waktu saudara fokus kepada kasih Kristus, fokus kepada kasih Kristus, sangat mudah engkau keluar dari persoalanmu, katakan amin. Sangat mudah engkau keluar dari masalahmu, dari badaimu, dari ketakutanmu, dari kekhawatiranmu. Karena engkau berkata, karena engkau percaya, aku diberkati tanpa batas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan, ku kagumi unstoppable love, kasih yang tak terhentikan. Seperti Hosea mau menikahi Gomer. Kenapa Hosea mau mengasihi Gomer? Tidak ada syaratnya. Dia perempuan sundal, sudah dikasihi pun tetap bersundal. Tapi ujungnya, lihat ujungnya, Gomer benar-benar bertobat. Karena apa? Karena dia akhirnya sadar dan memahami, hanya kepada Hosea yang dapat menerimaku, hanya Hosea yang dapat mengasihiku, hanya Hosea yang dapat mempermuliakanku. Seperti itulah saudara harus sadar. Hanya Tuhan yang dapat menerimaku apa adanya. Hanya Tuhan yang dapat memberkatiku. Hanya Kristus yang dapat mempermuliakanku. Hanya Kristus yang dapat mengeluarkanku dari badai ini. Semua mungkin orang sedang menghakimimu, menunjukmu, engkau salah, engkau salah, engkau salah, engkau salah. Tapi Hosea, tapi Yesus, engkau memang salah. Aku tebus. Hosea tidak pernah mempersalahkan Gomer. Sampai Gomer hanya bisa berdiam.
Tuhan berkata, kau ku kagumi. Sampai saudara berkata, kasih Tuhan ini bukan kasih murahan. Ini bukan kasih murahan. Sambil saudara angkat pujian ini, belum pernah ada. Kasih Bapa kepada anaknya bukan murahan. Tapi kalau Bapa mengasihi anaknya, maka Bapa akan memperjuangkan anaknya itu menjadi anak yang berhasil. Demikian saudara, kasih Kristus bukan murahan. Kalau Kristus sudah mengasihi saudara, Roh Kudus sudah diberikan untuk membuat saudara menjadi orang yang berhasil, orang yang berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun engkau jatuh bangun di dalam kesalahanmu, di dalam bisnismu, tetaplah arahkan matamu kepada Kristus. Jangan fokus kepada kejatuhanmu. Semakin engkau fokus kepada jatuhanmu, engkau semakin menjauh dari Tuhan. Engkau merasa, saya sudah menyakiti Tuhan. Tuhan tidak pernah tersakiti, karena sakitnya Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Waktu saudara menjauh dari Tuhan, saudara yang tersakiti, bukan Tuhan. Tuhan sudah selesai tersakiti di atas kayu salib. Katakan, Yesus. Angkat tanganmu. Kau kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini engkau datang bersama suamimu, bersama istrimu, saudara, saya sarankan hari ini engkau bergandengan tangan. Engkau para suami, lihatlah istrimu seperti Kristus melihat gerejanya. Jika istrimu atau suamimu di luar sana bekerja atau tidak dapat beribadah, bawalah di dalam doamu. Lihat Gomer ini. Jika engkau merasa tidak layak dikasihi, persis kita ini seperti Gomer. Kita sudah melacur secara rohani, menyembah Tuhan-Tuhan yang gak jelas, datang ke paranormal, datang ke semuanya. Tapi Tuhan malah menebus kita dengan hidupnya. Jika engkau tidak merasa tidak layak dikasihi Tuhan, ingat kisah Hosea dan Gomer. Gomer terus dicintai, dikejar dengan cinta, dikejar dengan cinta, dikejar dengan kasih. Sampai Daud berkata, kemana aku dapat menjauh dari roh Tuhan? Kemanapun aku melarikan diri, aku tetap ditemui oleh kasih-Nya. Sehingga Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan Gomer dari Hosea. Kejatuhannya kah? Kemiskinannya kah? Tapi Hosea gambaran dari kasih Yahweh kepada bangsa Israel, gambaran dari kasih Kristus kepada kita semua. Para suami istri, itulah istrimu yang sempurna. Itulah istrimu yang tak bercacat.
Dan jangan pernah membanding-bandingkan istrimu dengan istri orang lain. Tuhan tidak pernah membandingkan kita dengan agama yang lain. Tuhan melihat kita menjadi gereja yang sempurna karena Kristus. Jadi mulai hari ini perlakukanlah istrimu sebagaimana Kristus memperlakukan gereja. Hai para istri, hormatilah, percayailah. Hai gereja Tuhan, percayalah kepada kasih Kristus. Jika engkau tidak percaya bahwa kau dicintai, dikasihi, maka hidupmu seperti Gomer, melarat di luar sana, menderita di luar sana, miskin di luar sana. Bukan Hosea, bukan Tuhan yang membuat Gomer miskin. Jangan ada yang saudara berkata, Tuhan membuatku miskin, Tuhan membuatku sakit, Tuhan membuatku melarat. Tidak ada. Gomer menderita di luar sana, melarat di luar sana, terhina di luar sana. Bukan Hosea yang membuat, tapi karena dia menjauh dari kasih Kristus. Yang saudara lakukan saat ini adalah kembali kepada anugerah itu, kembali kepada kasih karunia itu, kembali kepada karya Kristus. Mari semua saling tuntut menuntut di dalam rumah tangga dihilangkan. Terima pasanganmu apa adanya. Terima istrimu apa adanya. Terima suamimu apa adanya. Karena di mana saling menerima, di situ ada kebahagiaan. Di mana Kristus menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah meminta orang Papua harus berubah menjadi orang Jawa, atau orang Jawa harus berubah seperti orang Papua. Tidak, tapi Tuhan mau dan menerima orang Papua itu sebagai tubuh Kristus yang sempurna. Orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar, orang apapun, semua yang percaya mereka adalah orang yang sempurna. Ku kagumi dalam hati, amin. kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. terpuji namamu Yesus Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami pulang dengan kelimpahan dari kasih Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan. Silakan jemaat Tuhan.